Para suami, coba mampir ke akun saya. Coba kalian renungkan dari zaman dulu, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian pernah dapati para nabi itu tidak toleransi pada istri-istrinya? Justru para nabi zaman dulu sampai akhir zaman, mereka itu toleransi pada istri-istrinya, kecuali dalam perkara agama. Perkara agama mereka tegas, tapi untuk perkara duniawi, mereka itu sangat-sangat toleran, bijaksana, selalu mengalah, tidak egois. Kalian kan tahu kalau perempuan itu sensitif. Kalian tuh tahu kalau perempuan itu sifatnya itu tidak seperti laki-laki. Perempuan itu lebih gampang patah gitu. Makanya kita sebagai laki-laki harusnya lebih mengerti, lebih banyak mengalah soal hal duniawi itu. Ya sudahlah gitu. Gak usah dibuat pusing, gak usah dibuat hal kecil menjadi hal besar, gak usah banyak dipermasalahkan. Biarkan saja istrinya mau melakukan apapun selama tidak melanggar syariat Allah. Sebagai laki-laki itu yang menjadi imam baginya, bagi istrimu, hanya perlu tegas dalam perkara agama. Untuk soal duniawi harusnya kita yang lebih mengerti sebagai laki-laki. Karena kenapa? Para nabi itu orang-orang yang akhlaknya terkenal baik. Mereka itu selalu melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh para wanita di zaman sekarang. Contoh, ke pasar laki-laki, nyuci laki-laki, bahkan sampai masalah masak juga laki-laki. Terus tugas perempuan tuh apa? Tugas perempuan tuh cuma dua, memperhatikan anaknya dan suaminya. Udah itu aja. Ini belum bahas soal membantu suaminya, belum. Ini soal suami yang harusnya mengerti. Jadi cobalah bagi para suami itu, kalau kata orang Jawa lebih legowo, juga orang Sunda mah atau kudu loba ngerti gitu kan. Harus banyak mengerti. Soalnya kenapa? Istri itu ibarat jantung dalam rumah tangga. Istri itu ibarat bangunan. Apabila dia itu sedikit saja sakit hati atau disakitin oleh suaminya, maka akan berantakan imbasnya di dalam rumah tangga. Bahkan anaknya pun kena imbas, bisa kena marah, bisa seperti itu. Dampak suasana hati perempuan itu tidak bisa dianggap remeh, melebar kemana-mana kayak air yang tumpah gitu. Tapi sebagai laki-laki, kita ini dikenal laki-laki yang kuat. Jadi ya harus sesuai dong. Buktikan bahwa laki-laki itu emang kuat. Ya. Terus selain kita harus memperhatikan hal duniawinya, kita tuh harus benar-benar memperhatikan agamanya.
Karena kenapa? Tidak sedikit para wanita itu banyak yang melanggar dalam perkara agama. Makanya imbasnya apa? Laki-laki sendiri yang pusing, suaminya sendiri yang pusing. Karena apa? Tidak tegas dalam perkara agama, tidak begitu memperhatikan soal agamanya. Kalau soal duniawinya, betapa betapa kuatnya, betapa semangatnya gitu. Contoh kayak orang yang nyari duit dari pagi pulang sore atau maghrib atau malam atau bahkan pulang pagi lagi, tapi dalam perkara agama istrinya banyak waktunya disia-siakan, sehingga banyak yang terlantarkan. Justru yang merusak istri itu karena dia tidak terawat dalam hal agama, makanya rusak. Makanya dia ikut-ikutan dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, yang bikin suaminya akhirnya pusing sendiri. Contoh, dalam perkara ikutan Bang Emo, berikan tahu riba, yang kena dosa suaminya juga kena. Emangnya suaminya enggak? Suaminya juga sama-sama kena. Dosanya kena, imbasnya kena. Di balik dosa itulah orang yang akhirnya sulit untuk menemukan cahaya. Memang ya, Allah itu Maha Pengampun, luas. Ampunannya tuh luas banget. Kalau lautan tuh belum seberapa kalau dibandingkan ampunan Allah, kan gitu. Tapi harus sadar, dosa itu yang membuat akhirnya jauh dari Allah. Jangan berpikir, walaupun banyak dosa, Allah Maha Pengampun, suatu saat bisa taubat, mungkin itu maksudnya. Tapi harus sadar, dosa itulah yang membuat orang itu susah untuk taubat. Dosa itulah yang membuat orang itu susah untuk menemukan cahaya Allah. Karena dosa itulah dia itu bukan semakin dekat dengan Allah, malah semakin jauh. Kan udah Allah kasih tahu bahwasanya kalau orang yang berbuat dosa, jika Allah itu sayang kepada hambanya, dia akan menegurnya. Tapi jika Allah membiarkannya malah semakin dalam perbuatan dosa, itu tanda Allah itu murka, itu tanda azab dari Allah, baik dia orang miskin ataupun orang kaya. Makanya kalian pernah dengar yang namanya istidraj. Meskipun Allah kasih harta banyak, tapi dia tenggelam dalam perbuatan dosa. Jadi di sini itu kesalahan itu terletak pada siapa coba? Pada suaminya, bukan istrinya. Udah sebesar apa, udah sesampai mana dia berusaha untuk mendidik istrinya. Dan kalian itu bukan nabi yang sudah berusaha seperti nabi. Kalau nabi udah jelas usahanya kepada istrinya, bahkan toleran pula. Walaupun istrinya itu ada yang durhaka, yang durhaka kepada Allah, kepada suaminya. Sedangkan kalian ini belum juga seperti nabi, udah nuntut istrinya untuk sempurna, untuk sesuai yang kalian inginkan. Cobalah renungkan kembali, introspeksi diri. Oke, kan paham. Kalian kan udah dewasa, kasih contoh lah yang dewasa. Masa kalah sama usia yang lebih muda? Harus tetap semangat ya. Jangan fokus dalam duniawinya saja, jangan selalu memperhatikan duniawinya saja, sedangkan agamanya kalian mengabaikannya. Kalian relakan kepada orang lain yang mendidik istri kalian, sedangkan kalian sibuk nyari duit, sibuk dengan kesenangan duniawi lainnya, sibuk dengan syahwat lainnya. Coba sadar di situ. Mungkin selama ini itu kesalahan itu lebih banyak dari kalian para suami yang begitu lengah kepada istrinya.
Kalian menuntut sempurna pada istri kalian. Coba apa kalian tidak malu? Istri kalian untuk membutuhkan siraman rohani, membutuhkan ilmu agama aja, dia dapatkan dari orang lain. Dia sering dapatkannya dari orang lain, bukan dari suaminya. Coba kalian tanya, coba kalian berdua berbicara dari hati ke hati ya, seperti anak muda lah. Apakah istri kalian itu tahu tentang perkara agama, tentang hal ini dan itu dari kalian atau dari orang lain? Itu kan sudah menjadi bukti bahwa kalian itu banyak lengah, banyak mengandalkan orang lain. Harusnya kalian yang memberikan ilmu kepada istrinya. Bahasanya yang menyuapi istri kalian dengan ilmu itu harusnya suaminya, bukan orang lain. Adapun orang lain itu kepada kalian yang menuntut ilmu kepada orang lain, lalu dibagikan kepada istrinya. Betul Jais? Jais kenapa? Enggak jelas, teriak-teriak mainnya. Puntennya ya budak nada emang kieu ya mah. Tuh, aku ketawa. Ya, mudah-mudahan manfaat ya nasihat ini. Ingat sebagai kalian itu ya, orang yang akhlaknya baik kepada istrinya, bukan kepada orang lain. Jangan cuma kepada orang lain akhlaknya baik, kelihatan lemah lembut. Enten mangga permisi bu, senyum-senyum. Sedangkan pas di rumah pada istrinya cabutut, galak, wah main tangan, kasar ucapannya. Di mana didikannya? Contohnya di mana? Menuntut yang lebih dari istrinya, dengan kalian belum bisa memberi contoh yang baik. Ya sebelum memberi contoh orang lain, kan beri contoh dulu istrinya, keluarganya. Betul tidak? Kan begitu. Banyak orang yang tahu secara teori tapi tidak dilakukan. Ya buat apa? Acok orang Sunda mah jika monyet ngabubulung kalapa apa dibubulung kalapa. Tapi isina tak apa. Jadi buka. Hese merena begitu. Akibat kesalahan dirinya sendiri sebagai suami. Oke. Terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.